penting barokah, yang penting barokah. Karena diri kita ini udah mulai lupa sama berkah. Hidupnya kebanyakan sekolah, kepinteran. Jadi berkah itu nggak ada dalam pelajaran matematika. Berkah itu nggak ada dalam pelajaran fisika. Berkah itu nggak ada dalam pelajaran kimia. Berkah itu nggak ada dalam pelajaran biologi. Berkah itu adanya dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Di situ adanya barokah. Kalau udah paham itu nanti insya Allah hidup. Gajimu segitu nggak mungkin nambah. Dan kadang ada orang hidup pakai matematika. Gaji saya 1 bulan 50 juta. Keperluan saya 1 bulan cuma 10 juta. Berarti sisa 40 juta. Oh tenang dia. Saya punya saldo tiap bulan 40 juta. Dia lupa. Itu kalau nggak berkah, saldonya bisa habis bahkan minus 200 juta. Bahkan minus nggak 200 juta. Kok bisa? Ya, karena bulan kelima dia kena penyakit. Ya, dia kena penyakit. Buat berobat, uangnya habis. Kemudian dia pailit, jatuh miskin, double penyakit, fisiknya sakit, hatinya sakit, akhirnya matinya stres. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Melupakan barokah. Maka barokah penting, jangan pakai matematika. Ya, pakai yang namanya at-ta'ah, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya masih gencar menyuarakan yang nggak perlu disuarakan. Karena udah langsung disuarakan oleh yang maha bersuara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita sholawat, kita enggak sholawat, ya Allah sudah sholawat dan selalu bersolawat. Kita sholawat, enggak sholawat, malaikat sudah sholawat dan selalu bersolawat. Jadi ini menyuarakan yang nggak perlu disuarakan, tapi kita perlu menyuarakan agar kita masuk dalam kelompok manusia-manusia yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dipanggil sama Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Makanya saksi langsung dari yang maha kuasa, saksi langsung dari yang maha mencipta, saksi langsung dari yang maha bisa. Siapa yang rajin sholawat, Allah yang nyebut dia ahli iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita suka sholawat, suka menyuarakan sholawat, suka menyebarluaskan sholawat, gak usah cari dalil dari orang lain, langsung Allah yang ngomong, kamu mukmin, kamu mukmin. Sebab kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang panggil? Allah. Orang ke masjid, ya orang ke masjid, mungkin kita lah beli mukmin, mukmin. Ya, kadang orang sombong juga masuk masjid, ya. Orang pengen pamer, ya ujub sum'ah juga masuk masjid. Yang percaya sama Allah beneran, yang mukmin beneran, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita wajib prasangka baik. Setiap orang bergerak ke tempat yang baik, kita harus prasangka ini orang baik. Kita itu boleh suudzon hanya pada diri kita sendiri. Saya yang belum baik, saya yang belum benar. Tapi nggak boleh putus asa, karena harus prasangka baik sama Allah. Lihat Quran kita, lihat Allah, jadinya semangat. Karena Allah maha pengampun, maha penyayang, maha memberi, maha. Sehingga nggak ada alasan buat kita untuk putus asa. Makanya kalau kita udah rajin sholawat, siapa tadi yang saksi kita mukmin? Siapa? Allah. Buktinya apa? Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil dulu namanya, baru diberi perintah. Betul? Bukan dikasih perintah dulu, hei kalian semua sholawat, nanti kalian mukmin. Enggak begitu. Pangkatnya dikasih dulu, baru dikasih tugas. Berarti orang-orang yang bertugas sholawat adalah orang-orang yang udah pangkatnya mukmin. Makanya Habib Ali Habsyi rahimahullah dalam maulidnya Sing Tuduror di awal mengatakan, ya, min khawazil mu'minin, yang bisa rindu sama Nabi SAW, bisa kangen sama Rasulullah SAW, yang bisa banyak sholawat sama Rasulullah SAW, itu mukmin, bukan sembarang mukmin. Min khawazil mu'minin, mukmin tataran jajaran yang paling khusus, senior, yang paling istimewa. Min khawazil mu'minin. Nah sekarang ini ada orang yang sakit, ada orang yang takut sakit.
Takut sakit artinya takut sama penyakit. Ini penyakit yang bahaya nih. Karena penyakit itu makhluk. Banyak orang lupa ilmu tauhid. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Penyakit apapun, mau kanker, mau liver, mau asam urat, mau kolesterol, mau lambung, ya, apalagi stroke, sebutkan penyakit yang kelas berat. Saya nggak hafal soalnya. Dan kurang kerjaan kok ngapalkan penyakit gitu. Tapi coba yang sering didengar, apa coba? Sebutkan. Nah, corona itu baru lahir. Baru lahir udah buat masalah ini. Corona itu artinya corona ya kan, yang menemani. Orangnya namanya korin. Jadi kalau corona nempel nggak mau pisah ya betul loh, namanya menemani. Korin itu hanya bisa kalau yang ditemani sudah mati. Kalau yang ditemani belum mati, dia tidak mau pisah. Tapi orang yang ditemani korin itu sehat-sehat saja. Gak ada judulnya ditemani kok mati. Ya, betul ya. Jadi mati bukan karena ditemani. Mati karena memang dicabut Israel alaihis salam. Berarti ajalnya udah tiba, kontraknya sudah habis. Gitu aja kok repot. Yang lain udah, penyakit yang lain. Jangan bahas corona, gak penting. Plus apa? Tumor, apalagi kanker, paru-paru, apa? Bolong. Bukan lagi basah ya. Paru-paru lubang, jantung, itu udah jelas. Jantung berhenti pasti mati. Iya, enggak, salah. Jantung berhenti belum tentu mati. Banyak orang yang udah jantungnya berhenti nyatanya hidup lagi. Mati itu dalam syariat definisinya bukan berhentinya jantung. Berhentinya jantung tidak berdetak lagi, mati definisi dokter. Definisi mati dalam ilmunya Allah, ilmu Nabi Muhammad SAW cuma satu kata. Kalau ruh udah keluar dari jasad udah pisah sama ruh, manusianya dikatakan mati. Jantung tidak berdetak, seluruh fungsi tubuh tidak berfungsi. Kalau ruh masih di dalam, namanya belum mati. Masih hidup tapi gak ubah. Hidup tapi tidak bergerak. Itu nanti tiba-tiba bisa bergerak. Banyak kejadian saudara-saudara. Salah satunya teman saya di Makassar sana, udah disolatkan takbir ketiga bangun lagi. Yang nyolatkan langsung geblak. Untung yang nyolatkan tidak mati. Takbir ketiga, ya udah 3 hari dinyatakan meninggal, udah dimandikan, dikafani, bahkan diawetkan, ya bahkan diawetkan biar jenazahnya nggak membusuk, biar aromanya nggak terlampau, gitu kan ya, diawetkan. Pakai apa tuh namanya buat ngawetkan tuh? Formalin, udah dikasih formalin. Takbir ketiga hidup lagi. Sampai sekarang orangnya masih ada di Makassar. Kalau pengen ketemu nggak akan saya antarkan. Jauh Makassar ya. Cari sendiri di sana ya, cari sendiri. Jadi mati itu karena apa? Ruh pisah. Gak ada hubungannya dengan fisik. Penyakit itu makhluk. Makhluk jangan ditakuti. Takut kok sama makhluk. Takut sama yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sama Allah. Kalau udah takut sama Allah, gak takut sama penyakit. Yang sakit ya dijalani. Orang hidup itu kan resepnya cuma 2. Kalau nggak bisa 2 ini silakan mati. Silakan mati. Maksudnya walaupun kamu hidup, kamu sudah mati. Sehingga hidupnya nggak mungkin enak. 1, dapat nikmat syukur. Alhamdulillah. Syukur. Kalau nggak mau syukur dapat nikmat, mati. Contoh, istri. Nah, ibu di atas tuh. Ya, yang udah punya keluarga. Bu. Ya. Punya suami. Disyukuri nggak, Bu? Jawabnya lama ini. Alhamdulillah. Mana yang lebih sering, mensyukuri suami atau mensyukuri suami orang lain? Pak, itu suaminya baik loh, gak seperti kamu. Pak, itu suaminya ganteng loh, gak seperti kamu. Orang yang begini nih, yang begini, padahal udah punya suami. Suaminya ya alhamdulillah, ya ganteng loh. Kalau suaminya perempuan kan medeni. Suaminya kan laki-laki berarti kan ganteng, alhamdulillah, ya sehat, suaminya ya nemeni. Mestinya kan dia ngomong sama dia, alhamdulillah aku punya suami. Ya, ini nggak mau gitu, ngelihatnya yang lain, nggak mensyukuri yang ada, hidupnya pasti susah. Orang kalau nggak bisa mensyukuri yang dimiliki, nggak mensyukuri yang ada, lihatnya yang lebih tinggi terus dalam urusan dunia, maka dia tidak akan pernah bahagia.
Allah tidak akan pernah mencatat dia orang yang bersyukur ataupun orang yang sabar. Sabda Nabi Muhammad SAW bil makna, orang yang dalam urusan dunia selalu melihat yang lebih tinggi akan merasa kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Nah, kalau merasa kurang kan gak enak ya. Kalau merasa cukup kan nikmatnya luar biasa. Yang kedua, sabar. Sabar ini kalau orang sudah bisa sabar, masalahnya apapun selesai. Contoh, bapak-bapak ini mungkin sering mengalami, mungkin loh, dimarahin istri, pernah enggak? Mau ngomong sering, istrinya di atas. Mau ngomong pernah, ini dusta gitu kan ya. Mungkin sering, seminggu bisa 3 kali, atau mungkin sehari 3 kali. Kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Dan kan tingkatan yang tertinggi syukur. Alhamdulillah, istriku sehat. Itu tingkatan tinggi. Nah, sadar saja, Anda yang di hadapan saya ini tingkatannya, ya udah sadarlah. Mau ngaku tinggi, ya nyatanya belum tinggi. Kita ini kan singkatan al-keluh wal kesah. Dikit-dikit ngeluh, ya berkeluh kesah. Jadi kalau istri marah, maka kita pakai kendaraan namanya sabar. Sabar. Tahan emosi. Kamu tidak pernah ngasih duit saya, padahal baru ngasih 5 juta. Sabar, tahan emosi. Kalau bisa sabar, selesai masalah. Temennya nanya, Mas, kamu tuh sama istri model begitu kok kelihatan wajahmu bahagia. Jawab, yo gak bahagia. Nah terus, sabar. Loh, tapi sabar kok bisa buat kamu bahagia? Hanya orang bodoh yang sabar tidak bahagia. Mulai bingung yang nanya. Loh, sabar kan gak enak. Kok kamu sabar bisa bahagia? Biasanya syukur itu bahagia. Loh, kalau kamu sabar gak bisa bahagia, berarti kamu bodoh. Kamu belum paham apa itu sabar. Orang itu sabar karena satu alasan. Apa? Wasobru thawabuhul jannah. Orang yang sabar balasannya surga. Jadi kalau istriku marah-marah, aku gak lihat marahnya. Yang ku lihat, kalau aku sabar dikasih Allah surga. Jadi aku bahagia. Nanti kalau istriku nanya, kenapa kamu bahagia, Mas? Jazakillah khairan, berkat kamu aku dapat surga. Posisimu entah di mana. Enak Pak? Enak. Di orang ini hidup dunia cuman ya itu, kalau nggak sabar syukur, nggak siang ya malam. Kalau udah siang terus kiamat berarti. Begitu, nggak ada warna yang lain. Lah udah paham kok masih bingung hidup. Heran saya. Mas, hello. Ini di hadapan saya manusia semua? Enggak manusia semua, ada manusia, ada jin, ada malaikat, bahkan setan juga ada. Bahkan setan ikut pengajian. Jangan kamu kira setan enggak ikut pengajian, ikut, tapi jarak jauh. Karena setan dilarang masuk pengajian. Tapi setan punya kemampuan, walaupun jauh ya, dia nanti bisa goda kita. Dia nanti bisa goda kita, tapi setan enggak boleh masuk pengajian. Karena pengajian dibentengi oleh malaikat. Malaikat yang jaga majelis ilmu. Makanya di majelis ilmu walaupun setannya jauh goda-goda, kita nggak akan terasa terpengaruh selama masih di pengajian ya. Begitu keluar, wallahu a'lam. Karena di luar sana setan sudah menanti. Setan sudah menanti. Contoh aja, di pengajian ingat hutang, nggak akan suntuk. Karena setan nggak nembus, nggak akan suntuk. Di luar pengajian ingat hutang, wah, setan nakut-nakutin. Rumahmu disita loh. Nanti kamu hidup di mana? Nanti begini. Takut-takutin sama setan. Akhirnya stres. Ya, susahnya luar